Film diawali dengan menampilkan 3 orang yang sedang mendaki tebing, Ed, Allison, dan Rob. Di pertengahan pendakian, Allison dan Ed melakukan selfie. Saat sedang asik selfie, tiba-tiba Ed tergelincir dan menggantung. Rob pun segera turun menyelamatkan Ed. Ini bukan pendakian biasa. Ini adalah film yang akan membuat kita penasaran dengan misteri yang ada di dalamnya. Penasaran? Inilah alur cerita film A Lonely Place to Die. Selamat datang di channel Sukagi Pohon Rindang. Bagi penonton jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Sampailah mereka di sebuah rumah dan disambut oleh sepasang kekasih, Jenny dan Alex. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian. Saat waktu istirahat, Ed pergi untuk buang air kecil. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia pun memanggil teman yang lain. Ed merasa mendengar sesuatu. Allison pun merasakan hal yang sama. Ia pun memanggil teman yang lain. Mereka semua mengikuti arah suara misterius itu. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah corong besi. Ternyata, suara misterius itu berasal dari corong besi tersebut. Rob pun berlari dan mengambil sebuah skop. Mereka panik karena di dalam tabung itu ada suara anak kecil. Mereka menggali untuk mencari tahu. Benar saja, setelah tergali, tampak seorang anak gadis sedang duduk ketakutan di dalam peti. Ed mencoba meraihnya, namun anak itu ketakutan. Jenny pun turun mencoba membujuknya. Dengan jiwa keibuan, Jenny berhasil membujuk anak itu. Ia tampak haus dan kelaparan. Anak itu bernama Anna. Mereka mencoba berkomunikasi, menanyakan asalnya, namun Anna tidak mengerti bahasa Inggris. Karena merasa bertanggung jawab terhadap Anna, mereka pun membatalkan pendakian dan memutuskan untuk mengantarkan Anna ke desa terdekat, yaitu Desa Anandmore. Ada 2 jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai Desa Anandmore. Jalan pertama cukup jauh, dan jalan kedua cukup dekat namun terdapat tebing yang curam. Mereka pun memutuskan untuk membagi 2 kelompok. Kelompok pertama, Allison dan Rob melalui jalan singkat dengan tebing yang curam untuk segera mencari polisi. Sisanya, kelompok kedua melakukan perjalanan bersama Anna. Sampai di tebing, Allison turun terlebih dahulu. Mereka turun bergantian karena tali yang digunakan tidak cukup. Tiba-tiba, hal yang mengejutkan terjadi. Tali yang digunakan Rob putus dan ia terjatuh dari tebing. Rob tewas di depan Allison. Allison mencoba untuk turun dengan tenang. Namun, tiba-tiba bebatuan terjatuh dari atas, semakin banyak dan sangat besar. Sampai akhirnya, batu tersebut mengenai kepala Allison. Allison terjatuh ke sungai. Syukurlah ia masih hidup. Allison berenang menuju ke arah Rob. Ia sempat pingsan dan bermimpi berada di dalam peti. Saat Allison sadar, ia memeriksa tali Rob. Allison curiga tali yang Rob gunakan tampak seperti dipotong. Allison melihat ke atas dan ia pun melihat seorang yang mengintip dari atas tebing. Di tempat lain, ada 2 orang pria sedang membidik sesuatu. Tiba-tiba, datang lagi 2 orang pria asing yang menegur mereka karena bukan musim berburu. Mereka pun saling berdebat. 2 orang asing tadi menembak para pemburu dan mengambil senapangnya. Allison akhirnya bertemu dengan teman-temannya di sebuah sungai. Ia ingin memberitahu tentang hal yang ia alami. Namun, karena arus sungai yang cukup deras, mereka tidak bisa mendengarnya. Ia kemudian memberikan isyarat bahwa Rob telah meninggal. Tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Jenny tertembak dan jatuh ke sungai bersama Anna dan terbawa arus sungai. Ternyata, 2 orang pria tadilah yang telah menembaknya. Kita sebut saja para pemburu. Mereka membidik para pendaki seperti berburu hewan. Ketiga pendaki berusaha berlari menghindari peluru. Peluru hampir mengenai Allison namun meleset, dan ia terjatuh ke sungai. Allison berhasil menyelamatkan Anna dan berenang ke tepian sungai. Karena jauh dari jangkauan tembak, para pemburu pun mengejar Allison. Mereka pun menemukan Allison dan menembaknya. Namun meleset dan entah kenapa senjata mereka seperti tersangkut. Kesempatan ini digunakan Allison dan Anna untuk kabur. Anna bersembunyi di balik batu. Ternyata di balik batu tersebut juga ada Ed. Mereka pun berusaha kabur secara diam-diam dari pemburu.
Sialnya, seekor burung terbang tepat di depan Ed. Mereka pun ketahuan oleh para pemburu. Para pemburu berusaha menembaki mereka namun terhalang oleh pepohonan. Ed pun berlari sekencang-kencangnya. Lagi-lagi nasib buruk menimpa Ed. Ia dan Anna terjatuh ke jurang. Ed dan Anna kemudian bertemu dengan Allison dan Alex. Alex sadar bahwa para pemburu hanya ingin mendapatkan Anna. Alex pun membuat rencana. Ia akan pergi dengan membawa Anna palsu agar dikejar oleh pemburu. Sementara itu, Allison, Anna, dan Ed melarikan diri sejauh mungkin. Rencana pun dilakukan. Alex berlari sekuat tenaga dan seolah-olah menggendong Anna. Para pemburu terpancing dan membidik Alex. Namun tembakan mengenai paha Alex. Alex terjatuh namun ia tidak menyerah. Alex merayap dengan sisa tenaga yang ada untuk menjauhi pemburu. Satu tembakan lagi kemudian mengenai dada Alex. Para pemburu mendatangi Alex untuk mengambil Anna. Namun apa yang ada? Bukannya Anna yang mereka temukan, melainkan gumpalan baju yang dibuat mirip Anna. Para pemburu kesal membiarkan Alex mati secara perlahan. Sadis banget cuy. Di tempat lain, Ed menuruni tebing dengan tali. Tiba giliran Anna, ia tampak cemas dan takut untuk menuruni tebing. Allison mencoba membujuknya dan menenangkan. Akhirnya, Anna pun berhasil menuruni tebing. Ed meminta untuk istirahat karena kakinya patah saat terjatuh di jurang bersama Anna. Ed meminta agar Allison dan Anna meninggalkannya. Ed dan Allison sempat berdebat karena tak tahu apakah yang mereka lakukan salah atau benar. Ed ragu tentang anak tersebut. Namun Allison terus meyakinkan Ed dan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Allison meminta Ed melihat wajah Anna. Apakah ia tega melihat Anna terkubur di tanah? Kemudian Ed pun terdiam. Sementara itu, pemburu yang merasa jengkel kehilangan Anna tahu jika mereka akan menuju Annenmoor. Ternyata, para pemburu itu bukanlah pemburu, melainkan para penculik anak yang sering menaruh anak-anak di dalam peti dengan hanya berbekal air, tanpa makanan, dan menguburnya di tengah hutan untuk mengancam orang tua mereka dan meminta tebusan. Anna adalah salah satu anak tersebut. Rencana mereka kali ini kacau karena Anna ditemukan oleh para pendaki. Lanjut guys, ini adalah anak buah yang diutus orang tua Anna untuk menyerahkan tebusan uang. Mereka telah berjanji untuk bertemu dengan para penjahat di sebuah kafe di desa Annenmoor. Allison, Anna, dan Ed akhirnya sampai di desa Annenmoor. Mereka langsung menuju pos polisi dan melaporkan tentang penculikan dan pembunuhan terhadap teman mereka. Desa Annenmoor tampak ramai karena sedang ada festival. Sementara itu, di kafe, utusan orang tua Anna akan melanjutkan transaksi. Sang penjahat pun datang dan meminta tebusan uang. Namun, seperti yang sudah dipesankan sebelumnya, bahwa jika Anna tidak terlihat, maka jangan pernah memberikan uang. Mereka pun saling bernegosiasi. Di pos polisi, Ed merasa terlalu lama menunggu. Sebelumnya, polisi telah berjanji akan memanggil teman-temannya, namun tidak ada yang datang. Akhirnya, Ed memutuskan untuk pergi dan polisi pun menghalanginya. Tiba-tiba sebuah tembakan datang mengenai polisi tersebut. Para pendaki menunduk dan kabur melalui pintu belakang. Penjahat pun mengejarnya dengan menggunakan topeng bagong. Cocok banget sih. Lagi-lagi hal malang menimpa Ed. Salah satu utusan orang tua Anna menembaknya. Ed dikira adalah penjahat karena membawa Anna. Penjahat yang asli pun menembak utusan orang tua Anna tersebut. Saat sekarat, utusan orang tua Anna berhasil menghubungi temannya yang ada di kafe. Ia mengatakan bahwa penjahat tersebut telah kehilangan Anna dan hanya menggertak saja. Menyadari hal itu, perkelahian pun tak terelakkan. Terjadilah tembak-tembakan antara penjahat dan utusan orang tua Anna karena penjahat berhasil membawa koper yang berisi uang tebusan. Di tempat lain, Allison dan Anna memasuki sebuah rumah dan diikuti oleh penjahat bertopeng bagong tadi. Penjahat tersebut menembaki pemilik rumah dengan peluru terakhirnya dan membuka topengnya. Allison mencoba membuka pintu belakang namun tak berhasil. Allison dan penjahat bagong itu pun adu kekuatan di dapur. Saat akan ditusuk, Allison menyiram penjahat tersebut dengan air panas. Allison dan Anna kabur menuju lantai atas. Anna bersembunyi di bawah kasur dan Allison lagi-lagi berusaha melawan penjahat tersebut. Tanpa mereka sadari, lantai dasar rumah sudah dipenuhi dengan api. Allison tak mampu menandingi kekuatan sang penjahat. Penjahat pun menemukan Anna dan hendak menangkapnya. Allison memukul kepala penjahat dengan keramik dan mendorongnya hingga jatuh dari jendela. Penjahat bagong itu pun mati terkena pagar tanaman. Allison pun mengayunkan Anna menuju tanaman.
Ana berhasil selamat, sementara Alison pingsan di dalam rumah. Namun, pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan Alison. Penjahat yang membawa uang tebusan pun berhasil tertangkap. Ternyata Ana adalah anak dari ketua penjahat yang sangat sadis, guys. Mamam tuh. Ayah Ana menginginkan penjahat itu hidup-hidup. Mereka pun membawanya ke dalam hutan. Di sana ayah Ana sudah menunggu bersama para pengawalnya. Mereka menyeret penjahat malang itu, menelanjanginya dan mengikatnya. Penjahat itu dibaringkan dan dikubur hidup-hidup. Aduh, kasihan sih. Tapi ya salah sendiri, anak ketua geng kejam diculik. Film pun tamat. Hal yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau mau culik anak, jangan anak penjahat ya. Hehehe, canda guys. Sampai jumpa.